Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita di metode penelitian kuantitatif. Untuk pertemuan pada hari ini, saya memang sengaja untuk membuatkan rekaman. Mungkin nanti untuk beberapa ini juga saya buatkan rekaman, karena ini nanti saya buatkan semacam teman-teman melihat tutorial biar bisa disimpan. Jadi nanti ketika teman-teman praktek bisa menyesuaikan dengan materi yang saya berikan gitu, oke. Saya mulai dari yang awal dulu. Hari ini kita akan mempelajari atau kita akan melihat tentang bagaimana pembuatan instrumen angket gitu, nggih. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kita mulai dari ini dulu. Kita pembuatan instrumen angket. Nanti silakan teman-teman sebelum memulai ke sini disiapkan dulu judulnya gitu, nggih. Jadi judul nanti sudah ada variabelnya. Jadi nanti variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, nanti sudah silahkan ditulis gitu, nggih. Nah, nanti bisa salah satu dari situ yang akan dibuat untuk angket itu yang mana gitu. Misalkan kalau ini judul saya kemarin itu pengaruh metode pembelajaran X dan Y gitu ya terhadap hasil belajar gitu kan, tapi ini dilihat dari gaya belajarnya. Nah, berarti di sini yang saya gunakan untuk angketnya itu adalah angket gaya belajar gitu. Jadi yang saya kembangkan instrumennya di sini adalah instrumen tentang instrumen angket tentang gaya belajar gitu. Nah, sebelum teman-teman nanti melanjutkan dalam pembuatan instrumen angket tersebut, silahkan teman-teman bisa memilih dulu kalau ini sesuai dengan instrumen kalian ya, atau sesuai dengan nanti pernyataan atau pertanyaan yang kalian buat atau kalian ajukan. Kalau di sini saya membuat gradasi nilai angket jawaban yang menggunakan alternatif jawaban 4 pilihan, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Nanti teman-teman boleh menggunakan pilihan yang lain, nanti disesuaikan aja. Misalkan apa itu, baik, sangat baik, kurang baik, kayak gitu juga boleh, atau setuju, sangat setuju, tidak setuju, kayak gitu juga boleh. Nah, itu tergantung nanti pertanyaannya, karena itu disesuaikan aja. Nanti masa pertanyaannya itu tentang daily activity gitu ya, dia akan melakukan aktivitas ini dilakukan tiap harian enggak gitu, tapi masa jawabannya setuju, sangat tidak setuju, kan itu nggak nyambung gitu ya. Kalau memang daily activity mungkin dia kan lebih pada kegiatannya itu selalu dilakukan atau tidak kan gitu kan. Nah, oke. Nah, di sini nanti akan ada skor untuk pertanyaan gitu ya. Kalau dia pertanyaan atau pernyataan yang positif, ketika dia menjawab selalu, itu nilainya nanti akan dinilai 4 atau poinnya mendapat poin 4. Sedangkan kalau dia negatif atau pernyataannya dibalik, kalau dia menjawab selalu, berarti skornya dia malah paling rendah atau dia dinilai 1. Jadi ini kalau pernyataannya negatif nilainya dibalik. Ini hati-hati ya teman-teman, nanti ketika kalian sudah memasukkan di Excel untuk ke SPSS ini kadang itu nanti ada kesalahan atau kadang ada kekeliruan. Jadi perlu ada ketelitian di sini. Untuk apa? Untuk melihat ini kalimat positif dan negatif itu penilaiannya tidak terbalik gitu ya. Jadi silahkan benar-benar dicermati dan diingat-ingat tadi poin saya yang kalimat negatif itu di poin mana gitu. Nah, setelah kalian sudah menentukan variabelnya apa dan sudah menemukan indikatornya, silahkan teman-teman dibuat dalam bentuk tabel. Ini nanti bisa dimasukkan di dalam bab 3. Tentunya di bab 2 teman-teman juga sudah ada ini ya, di bab 2 teman-teman juga sudah ada atau sudah menuliskan di kajian teorinya gitu nggih. Di kajian teori teman-teman sudah membuat sudah membuat tentang indikator ini, setiap variabel ini, dan diperkuat lagi di bab 3-nya itu dilampirkan dalam bentuk tabel semacam ini. Nah, karena saya membuat angket gaya belajar nggih, gaya belajarnya itu tadi saya
bagi atau saya pisahkan dua, yaitu visual dan auditorial, maka di sini saya juga membaginya menjadi dua juga. Misal di sini ini seperti yang saya contohkan kemarin. Kayak belajar visual itu indikatornya ada ini sampai N ini nggih. Sama enggak ini jumlahnya? Oh, beda. Kalau yang auditorial ini cuma sampai M, kalau yang visual itu sampai N. Itu enggak masalah. Jadi disesuaikan benar-benar sesuai dengan teorinya atau sesuai dengan indikatornya. Nah, kalau teman-teman gini, Bu, kalau punya saya itu cukup satu aja bisa nggak gitu misalnya. Itu boleh. Ini karena saya gaya belajar itu saya pisahkan dua, maka di sini saya jabarkan dua sehingga variabelnya banyak. Indikatornya banyak gitu ya. Tapi misalkan kalian cuma ada satu, Bu, saya itu hanya ingin mencari karakter kedisiplinan gitu kan. Berarti itu kan satu variabel karakter kedisiplinan. Berarti yang misalkan karakter kedisiplinan itu ada 10 indikator gitu ya. Ada 10 indikator tentang variabel kedisiplinan. Berarti indikatornya itu juga kalian buat 10. Nah, nanti dari setiap indikator itu mau buat berapa itu boleh. Misal gini, A gitu ya, indikator yang A itu saya ingin buat 5 pertanyaan. Boleh. Berarti tadi ada 10 indikator dikalikan 5 pertanyaan, berarti nanti ada 50 pertanyaan atau 50 pernyataan gitu. Misal ini gaya belajar visual. Indikator yang pertama dia cirinya adalah rapi dan teratur. Nah, kalian ingin membuat poin A ini, rapi dan teratur ini ingin dibuat misalnya 3 pertanyaan. Itu berarti itu boleh aja, sah-sah aja. Malah semakin banyak pernyataan itu nanti akan semakin bagus. Kenapa teman-teman? Karena ketika semakin banyak, nanti ketika ada poin atau item yang gugur itu masih ada cadangannya gitu. Nah, nanti misalnya kamu cuma buat satu, ndelalah gugur kabeh, berarti kan habis gitu. Kayak punya saya ini saya ada 31. 31 ternyata yang saya pakai itu hanya 20. Berarti kan dia gugur 11 gitu kan. Nah, ini saya gunakan yang masih utuh atau yang masih awal dulu. Oke, ini yang A ya, yang rapi dan teratur. Misalnya gitu, rapi dan teratur. Kita lihat gaya belajar visual, indikator rapi dan teratur. Kita masuk ke ini dulu. Nih, tadi kan yang gaya belajar visual ada 15 dan gaya belajar auditorialnya ada 16 gitu nggih. Itu nanti kalian buat di sini ke kisi-kisi sebaran nomor butir angket gitu ya. Nah, itu kalian bisa buat semacam ini. Jadi mana ini untuk melihat mana kalimat positif dan mana kalimat negatifnya. Juga untuk melihat jumlah butirnya ada berapa. Yang gaya belajar visual itu ada berapa butir. Kembali lagi, kalau misalnya itu cuma satu, atau misalnya Bu, saya cuma pakai tadi karakter kedisiplinan. Berarti ini cuma cukup dibuat satu aja, atau cukup satu tabel aja nggak apa-apa gitu nggih. Nah, kita mulai masuk sini ya. Sudah dijabarkan, pokoknya nanti kalau sudah di teori, sudah ditemukan, kalian sudah menemukan indikatornya, silahkan dijabarkan kayak gini. Kalau misalnya cuma, Bu, ternyata indikator saya itu cuma ada 5 loh, Bu. Nah, kalau ada 5, berarti buatlah setiap indikator itu buatlah sebanyak-banyaknya pertanyaan atau pernyataan. Biar apa? Biar tidak gugur. Jadi misalnya cuma 5, ya mungkin setiap pernyataan itu bisa buat 3 atau 5 gitu kan. Jadi kalau 5 ada 25 item pertanyaan atau 15 pertanyaan kalau kamu pakai 3 pertanyaan gitu nggih. Jadi jangan cuma satu-satu, berarti cuma ada 5 pertanyaan, gugur kabeh itu nanti. Gitu nggih. Jadi dibuat sebanyak-banyaknya. Ini kenapa saya nggak membuat banyak, karena indikator saya sudah terlalu banyak. Indikator saya aja sudah 31. Jadi setiap item itu saya buat satu. Makanya di sini kemarin saya banyak yang gugur juga. 11 item itu gugur dan cuma diterima 20 kayak gitu. Oke.
Paham mungkin nggih sampai sini untuk pembuatan ininya dulu, jabarkan dulu. Nah, sekarang kita lihat visual, kayak belajar visual. Indikator yang pertama adalah rapi dan teratur. Oke, kita lihat di sini tadi itu terletak pada nomor 1. Jadi ini dibuat urut ya teman-teman. Karena tadi yang atas ada 15, berarti ini saya urutkan nomor 1, A ini adalah nomor 1, sampai ke nomor N ini adalah sampai ke nomor 15 gitu nggih. Sorry 16 ya, 16. Terus auditorial ini lanjutannya gitu nggih. 15 sorry lanjutannya sampai ke yang terakhir, misalnya kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini untuk instrumennya. Jadi kalau sudah buat kisi-kisi bisa langsung masuk ke instrumennya. Jangan lupa pembuatan instrumen itu selalu dilengkapi dengan identitas responden. Ini disesuaikan aja karena saya menggunakan di kelas, jadi saya menggunakan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, kalau teman-teman nanti itu menggunakannya di lapangan atau di masyarakat, berarti ya nggak perlu ada kelas atau nomor absen, cukup nama, terus mungkin identitasnya itu apa, statusnya mungkin ya, atau itu masyarakat atau dia adalah ke ketua RT atau apa, itu silahkan dibuat disesuaikan dengan angket kalian gitu ya. Jadi jangan lupa sertakan identitas respondennya. Lalu jangan lupa juga di sini diberikan petunjuk pengisian. Untuk apa teman-teman petunjuk pengisian? Agar nanti kan angket itu kita tidak perlu menunggu. Nah kan ini beda dengan wawancara. Makanya angket itu bisa dibantu oleh siapapun, tidak harus peneliti secara langsung. Nah, makanya saya sampaikan kalau kuantitatif itu enaknya gitu. Jadi tidak perlu kita menunggui atau mencari data sendiri gitu. Jadi itu bisa mbok tinggal, mbok sebarkan. Nah, nanti kamu ambil lagi gitu bisa. Makanya di sini diberi penguatan untuk petunjuk pengisian. Misalnya di sini tulislah identitas Anda. Terus bacalah setiap pertanyaan yang ada dengan seksama, misalnya gitu. Lalu di sini perlu Mbok jelaskan juga tentang pilihan tentang gradasi jawaban tadi yang selalu, sering, jarang, dan tidak pernah gitu ya. Nah, tapi tidak perlu kalian tampilkan di sini berapa penilaiannya gitu ya. Kalau SL itu berarti dia selalu, SR itu sering, CR itu jarang, TP itu tidak pernah, misalnya gitu. Nah, lalu di sini kalian jabarkan. Tadi misalnya ya, yang pertama tadi apa? Nah, rapi dan teratur gitu ya. Rapi dan teratur. Kita lihat pada pernyataan item yang pertama. Itu rapi dan teratur nggak teman-teman? Oke, saya mencatat pelajaran di buku dengan rapi dan teratur. Nah, itu berarti penjabaran dari poin yang nomor 1 atau penjabaran dari indikator yang nomor 1. Sama juga nanti, nah di situ kan kalian bisa melihat ini pertanyaannya perlu dengan setuju, setuju, tidak setuju, atau selalu, sering, jarang, tidak pernah gitu kan. Nah kalau kita melihat di situ itu kan, coba kalau kalian lihat ya, saya mencatat pelajaran di buku dengan rapi dan teratur gitu kan, berarti itu kan adalah daily activity gitu ya. Itu saya melakukan nggak apa, saya selalu, sering, jarang, atau saya tidak pernah melakukan itu, misalnya kayak gitu. Berarti ini pilihan jawaban yang tepat adalah menggunakan selalu, sering, jarang, tidak pernah, bukan setuju, sangat setuju kayak gitu. Lalu misalkan lagi yang kedua, kita lihat lagi ke atas, kita lihat lagi di sini, berbicara dengan cepat ya, berbicara dan cepat. Ingat ya teman-teman, kalau angket itu bukan pertanyaan karena kita tidak memerlukan jawaban yang panjang, tapi pernyataan gitu ya. Bedanya itu pertanyaan dan pernyataan. Kalau pertanyaan itu lebih pada ke wawancara kayak gitu. Nah, kalau ini kan pernyataan semua. Saya menjawab pertanyaan dari guru dengan cepat dan singkat gitu kan. Itu berarti suatu pernyataan. Pernyataan yang harus ini dijawab itu seperti apa, atau saya selalu, sering, jarang, tidak pernah, misalnya gitu. Sama, ini ke bawahnya juga sama seperti itu.
nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini ada yang saya warna, ini berarti adalah contoh pernyataan negatif. Tetapi nanti kalau sudah digunakan instrumen yang sungguhan, jangan diberi tanda seperti ini karena nanti si pengisi atau si responden itu nanti akan tahu kenapa ini kok diwarna. Jadi nanti dia bisa bukan lagi pengecoh, tetapi dia malah menjawab lebih teliti lagi gitu kan. Nah, kalian tidak perlu menuliskan ini, cukup kalian tuliskan di kisi-kisi kalian, misal gitu. Nah, coba kita lihat nomor 7, pernyataan negatif ya. Nomor 7 itu berarti apa? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G ya. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar atau daripada apa didengar. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kita melihat nomor 7. Bentar, ini kok beda. Saya suka melihat, oh sorry, berarti ini yang pernyataan di bawahnya. Sorry, berarti ini yang ini. Nah, ini saya tidak, coba nanti dicocokkan sendiri ya, saya juga lupa ini pembuatannya gimana. Kak 7 itu harusnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Melihat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Saya tidak memiliki jadwal mata pelajaran secara khusus di rumah. Itu kan harusnya yang bawahnya. Kalau yang atasnya tadi kan saya suka melihat gambar di buku daripada mendengarkan penjelasan guru. Berarti ini kan yang sesuai tadi ya, suka melihat daripada mendengarkan gitu kan. 7 ini saya tidak memiliki jadwal mata pelajaran secara khusus di rumah. Itu berarti kan suatu pernyataan yang negatif. Kalau ini dijawab selalu, berarti dia nilainya malah 1. Masa tidak memiliki jadwal akan dinilai 4 gitu kan. Nah, kalau dia jawabnya tidak pernah, itu berarti nilai poinnya adalah yang paling tinggi atau nilai 4. Kayak gitu. Jadi nilainya kebalikannya. Jadi ini adalah kalimat pengecoh. Di bawah juga ada kalimat pengecoh lagi atau pernyataan pengecoh lagi. Nah, ini lebih pada saya beri ke pernyataan negatif dengan kata-kata tidak. Ini teman-teman boleh mengganti dengan kata-kata yang lain, tidak harus menggunakan kata tidak ya, tapi boleh menggunakan kalimat yang menyatakan itu ke negatif, misalnya gitu. Saya tidak suka guru memberikan materi IPS dengan demonstrasi, misalnya gitu ya. Kalau dia menjawabnya selalu, berarti dia kan tidak suka, berarti di situ. Kalau dia selalu, berarti nilainya 1. Tapi kalau tidak pernah, berarti dia kan suka. Berarti dia suka dengan pembelajaran demonstrasi itu. Berarti nilainya dia mendapatkan 4. Ini juga masih ada satu lagi. Saya tidak suka menghafal materi pelajaran dengan cara berjalan dan melihat. Saya tidak suka. Ini saya menggunakan kata-kata tidak semua. Nah, silahkan teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi nanti luaran akhirnya, jadi kalian buatnya secara urut gini ya. Jadi dari sini dulu gradasi nilai jawaban angketnya, kalian menggunakan yang mana? Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Kalau skornya sama ya 4, 3, 2, 1. Atau kalian menggunakan yang apa tadi? Setuju, apa ya? Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kayak gitu. Nanti silahkan pilih yang mana. Lalu yang kedua, silahkan lampirkan kisi-kisinya. Kisi-kisi disesuaikan dengan variabel dan indikator dari teori kalian di bab 2. Lalu yang ketiga, ini sebaran butirnya. Ini nanti saya bagikan filenya, jadi teman-teman bisa melihat dari sini. Dan yang terakhir, ini sudah masuk ke pembuatan angketnya. Jadi teman-teman sudah membuat angket utuh seperti ini. Jumlah butirnya itu nanti harus sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di atas. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai situ. Nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa untuk langsung diskusi di dalam kelas ya, atau di grup WA. Nanti teman-teman bisa untuk menanyakan gitu. Oke, saya rasa ini cukup. Silahkan langsung dipraktekkan.
Nanti pengumpulan saya minta untuk dikirimkan di, kalau cuma sedikit nanti bisa dikirimkan di grup WA aja, atau kalau teman-teman minta di Google Classroom nanti silahkan bisa konfirmasi saya minta di Google Classroom atau di WA gitu ya. Oke, terima kasih partisipasinya, silahkan selamat membuat, praktek, selamat untuk membuat instrumen, pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke instrumen yang lainnya. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.